Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, saudaraku semua, serta anak-anak yang di rumah. Hari ini kita kembali bergabung di podcast Mr. Aditya. Oke, hari ini, tuh ngaca mulu kan? Ya. Oke, hari ini Mister sudah bersama seorang anak dari kelas 7 ya, yang dimana dia anak baru tapi sama sekali belum pernah merasakan sekolah normal di dinamika umat, betul? Ya, dan baru menjalani school visit, yaitu datang ke sekolah sebentar hanya 2 jam lalu pulang lagi ya. Siapakah dia? Dia adalah Farda Rafaifa ya, murid kelas 7 SMP IT Dinamika Umat. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Farda terkait bagaimana kesan dia selama di DU ya, selama di SD, dan hobinya apa dan lain-lain. Oke, yuk Farda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Farda kan kelas 7 nih, ya masih baru ya, dan sama sekali belum pernah merasakan sekolah normal di DU, ya. Tapi Farda tentunya kan sudah belajar daring, ya, sudah school visit, walaupun cuma 2 jam di sekolah. Nah, bagaimana Farda? Apa kesan yang Farda rasakan selama ada di Dinamika Umat selama setahun ini? Banyak perbedaannya gitu sih sama sekolah yang lama. Yang SD? Iya. Kalau di sana kan lebih bebas gitu. Kalau di sini kayak lebih apa namanya? Banyak peraturan ya? Iya, lebih disiplin banyak ya? peraturan, lebih disiplin. Terus temennya juga lebih banyak muridnya. Kalau di sana kan paling cewek cuman beberapa, cowok bahkan cuman 3 per kelas. Oh iya. Saking dikitnya. Kalau di sini itu muridnya banyak banget sampai banyak ya. Ngapalinnya susah gitu. Oh, susah menghafal. Terus pelajarannya juga lebih banyak mungkin karena SMP ya. Iya. Oh iya, dulu kan Farda kan di sekolah alam ya, SD ya. Apa namanya? Sahabat Alam. Sahabat Alam di daerah mana? Parung. Parung ya. Itu konsep sekolah alam ya. Itu memang Farda belajarnya di luar kelas ya? Iya. Kadang di luar, kadang di dalam, kadang di rumah. Jadi waktu di SD temannya sedikit, ya pas di SMP banyak, gitu ya. Dan apakah itu membuat Farda kaget awalnya? Kaget, soalnya karakter teman-temannya lebih beda-beda lagi, lebih banyak soalnya. Lebih banyak ya, lebih variatif ya. Ya, kalau dulu di SD kan teman-teman dikit, ya cuman beberapa orang gitu ya, jadi gampang dikenalin ya. Kalau sekarang banyak ya. Sekarang kelas 7 kan satu angkatan ada 46 ya, 46 anak. Ya. Dan Farda sekarang apakah sudah menghafal semua teman-teman? Belum, belum hafal. Kenapa? Susah ya? Dan selain itu karena jarang ketemu ya? Iya, pakai masker juga. Pakai masker juga, jadi susah untuk menghafal ya. Ya mudah-mudahan pas nanti kelas 8 bisa normal lagi ya. Amin ya. Oke, Farda, bagaimana Farda menjalani pembelajaran daring di rumah? Apakah ada kendala? Lancar-lancar aja sih, cuman karena kebiasaan tidur siang jadi bangunnya agak susah. Oh, kalau di rumah tidur siang, ya. Terus berarti begadang malamnya? Iya. Begadang dong? Oh gitu. Jadi kalau malam biasanya tidur jam berapa? Jam 10 sampai 1-an, jam segitu. Maksimal jam 1 tidurnya? Iya. Maksimal Nggak tuh? ada maksimal sih, terserah. Oh terserah, tergantung ya? Sengantuk-ngantuknya ya? Iya. Kalau udah ngantuk tidur, gitu ya, oh gitu. Tapi emang Farda suka begadang? Iya. Suka? Apa yang dilakukan kalau lagi malam gitu? Main HP. Main HP? Main apa? Kadang lihat pelajaran bahasa Inggris, bahasa Korea, kalau enggak main game, kalau enggak ngobrol sama temen. Oh gitu. Kalau lihat YouTuber, vlogger, beauty vlogger lah. Ya. Udah itu aja. Itu aja ya. Oke. Terus katanya Farda suka banget sama bahasa ya. Iya. Sekarang lagi belajar bahasa apa Farda?
Korea sama Inggris. Korea. Tadinya lagi belajar bahasa Rusia, tapi berhenti dulu karena fokus sama bahasa Korea dulu, soalnya bahasa Rusia lebih susah lagi. Oh gitu. Wah, luar biasa. Bahasa tersusah di dunia. Apa Korea? Rusia sama Korea. Rusia sama Rusia sama Korea. Rusia dan Korea. Bahasa tersusah di dunia. Gitu ya. Tapi kalau kita mau belajar pasti bisa. Bisa insya Allah kalau ada motivasinya, kalau semangat terus usahanya juga konsisten baru bisa insya Allah. Insya Allah. Oke, Farda kalau suka bahasa Korea ya, boleh nggak Farda untuk menyapa teman-teman di rumah memakai bahasa Korea? Mungkin satu kalimat atau satu ungkapan gitu, bebas. Hah? Mungkin selamat siang atau selamat pagi, halo gitu. Gimana? Coba. Malu. Hah? Malu. Coba bagaimana? Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu, Farda emang gimana sih bahasa Korea itu gimana sih? Nah gitu. Tapi medok-medok itu harus latihan dulu biar kayak native speaker. Oh, coba yang Farda bisa, yang apa? Ngomong. Bebas. Yang Farda sudah bisa mengucapkannya. 네, 안녕하세요 여러분. 잘 지내세요? Artinya? Halo teman-teman. Halo semuanya. Oke. Apa kabar? Oke. Terus apa lagi? Malu. Apa lagi? Gak apa? Biar teman-teman juga bisa ini kan belajar kan? Apa lagi? Ungkapan-ungkapan lainnya yang sehari-hari. Apa? Malu. Hah? Malu. Apa-apa? 좋은 아침이에요. Ya, artinya? Selamat pagi. Selamat pagi. Terus apa lagi? 그리고 공부하지 말고 밤새지 말고 얼른 자. Oh, artinya? Tadi Tadi apa? jangan lupa belajar, Oh iya. jangan lupa tidur cepat, jangan begadang. Tadi itu Iya. yang panjang itu. Iya. Jangan lupa belajar, jangan lupa tidur cepat. Apa? Iya. Diulang. Jangan Nggak, di bahasa Koreanya apa? Heeh. Tuh. 공부하지 말. 공부하지 말고 밤새지 말고 얼른 자. Oh itu. Jangan lupa belajar dan jangan tidur malam. Iya. Iya itu ya. Oh itu artinya luar biasa. Ya tuh teman-teman di rumah yang K-popers ya juga bisa tuh nanti belajar bahasa Korea sama Farda. Ya Farda betul. Iya tuh diskusi ya. Gitu. Oke Farda lanjut ya. Oke Farda tadi kan Farda coba untuk mempraktekkan bahasa Korea ya. Coba sekarang Farda mempraktekkan bahasa Rusia ungkapan sehari-hari. Coba gimana Far? Bilang apa? Bebas. Ya. Kakcila. Apa? Kakcila. Apa artinya? Apa kabar? Oke, terus apa lagi? Kakcibsobut. Artinya? Siapa nama kamu? Oke, terus? Minya Khorosho. Artinya? Saya baik-baik saja. Terus sama beberapa kata lagi tapi lupa. Gitu ya. Soalnya susah. Berarti Farda itu punya passion ya, kesukaan terhadap bahasa ya. Ya. Apa yang Farda pelajari selain Korea, Rusia, Inggris? Nanti rencana mau apa lagi belajarnya? Italia. Bahasa Italia. Sama Arab. Terus Jepang. Italia, Jepang, Arab. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menguasai Amin. ya 10 bahasa asing di dunia nih. Ya, wah luar biasa. Ya, wah ini benar nih keren nih. Ya, Farda dari kelas berapa suka bahasa? Kelas 4. Dari kelas 4. Iya. Awalnya kenapa? Apakah karena suka baca buku atau apakah lihat film atau gimana? Suka baca buku, terus lihat dari film, novel. Terus juga aku kan tontonnya dari kecil tuh kayak kartun-kartun Inggris gitu. Jadi udah tertarik dari kecil. Oh dari kecil ya? Terus mulai belajar kelas 4, pertama kali belajar tuh bahasa Inggris. Terus kelas 4 semester 2 baru bahasa Korea sampai sekarang. Semester 2? Iya. Ketika belajar bahasa Korea tuh di mana? Saya belajar bahasa itu di sosial media. Terus ya otodidak di buku juga. Oh gitu, ya. Jadi sendiri ya? Iya. Sosial media dari buku gitu ya?
Belum pernah les privat berarti? Belum, cuman Inggris doang. Oh cuma Inggris, Iya. di mana tuh dulu? Sekolah. Oh di sekolah. Iya. Oke ya, berarti memang Farda memang suka bahasa ya. Jadi ketika belajar sendiri ya bisa paham gitu ya, karena sudah cinta dengan ilmu bahasa gitu ya, luar biasa. Oke, Farda, Mister mau tahu nih ke Farda, apa sih kendala yang dihadapi ketika belajar bahasa? Menghafalnya susah. Menghafalnya, apa tuh menghafalnya? Menghafal kayak kosakatanya, terus percakapannya, terus juga kadang kendalanya itu soalnya kan platformsnya itu belajarnya pakai bahasa Inggris. Misalkan nih kalau mau belajar bahasa Rusia atau Korea, translatannya bahasa Inggris, yang bahasa Betul. Indonesia itu agak susah dicarinya. Tapi karena sekarang Korea kan lagi booming banget ya, jadi bahasanya pasti banyak sumber-sumber belajarnya. Jadi yang udah translatean Indonesia itu udah banyak. Oh gitu. Kalau yang Rusia masih agak susah. Terus susah. Oke. Kalau Rusia, apakah memang itu bahasa yang sulit ya? Banget. Banget ya? Heeh. Banget. Dan kenapa Farda tertarik untuk mempelajarinya? Seru aja. Seru aja. Heeh. Biasa. Ya, seru ya. Jadi semakin susah semakin seru gitu ya. Iya, Semakin tantangan. tantangan, semakin menantang gitu ya. Oh, luar biasa ya. Berarti nanti Farda setelah ini pengen lagi belajar bahasa Itali gitu ya, bahasa Arab. Tapi itu masih rencana. Tapi kalau bahasa Arab udah pasti bakal Udah belajar. pasti bahasa agama kita ya. Iya dong, bahasa agama penting itu. Iya. Ya, karena kita harus tahu bahasa agama kita. Oke, Farda. Farda, selain bahasa, apa hobi Farda? Olahraga. Olahraga apa? Kayak di sepeda statistik. Oh, sepeda yang diam gitu ya? Sama yang getar itu. Sepeda getar. statis kan? Sama yang getar itu. Nggak Apa tahu tuh? apa namanya. Yang getar apa? Yang buat bakar lemak yang di bawahnya getar-getar. Treadmill, lari? Bukan. Beda lagi nggak tahu apa Oh, namanya. yang di perut gitu bukan? Yang di perut? Bukan di kan getar-getar di bawah terus kita diri di atas. Oh, itu. Punya di rumah? Iya. Punya. Kok Sama Farda mau bakar lemak? Dewasanya rencananya pengen jadi model. Jadi model? Oh, jadi model? Iya. Serius? Heeh. Oh gitu? Jadi dari sekarang udah menjaga pola makan begitu? Wih. Diet juga. Diet juga? Iya. Masa? Kan nggak gemuk Farda? Nggak gemuk kan? Iya, Nggak gemuk. tetap diet. Kalau diet? Dengan sebenarnya dietnya tuh buat apa? Biar pengen bikin ABS Apa IBS? kayak otot gitu. Otot? Iya, Oke. biar kenceng badannya terus Iya. makanannya lebih terjaga. Tapi dietnya bukan diet yang ketat, diet yang biasa-biasa aja, yang diet yang sehat. Artinya bukan diet gak makan kan? Ya, tetap makan, cuman teratur ya polanya. 4 jam sekali, 4 jam 4 jam sekali. sekali. Iya. Tapi makan nasi kan? Enggak. Enggak juga? Enggak. Makannya apa? Ya kayak sayur, terus kadang buah. Oh sayur, buah, Bubur, bubur. terus kayak oatmeal. Oh gitu. Yang terus biji-bijian yang kayak gitu. Oh oke. Farda, kenapa mau jadi model? Suka aja tertarik. Dari TK pengennya. Oh dari TK? Sudah pernah ikut lomba model? Iya, Iya. pernah. Juara? 1. Wih, 1. Apa yang dulu dilombakan? Lomba fashion apa lomba apa? Lomba fashion. Fashion show juara 1 Farda TK ya, juara 1 fashion show saat TK dan kelak punya impian jadi model. Wah luar biasa, mudah-mudahan terwujud ya. Oke, nanti kelak jadi pengen model pakaian atau apa nih? Atau gadis sampul atau gimana? Kayak endorse makeup. Endorse makeup. Yang fashion kayak kerudung, baju yang kayak gitu. Oh gitu. Yang catwalk gitu. Catwalk. Terus sampai yang ke luar negeri itu, terus yang foto-foto di tempat apa sih? Foto-foto di mana? Kayak ke luar negeri, terus
di sana tuh ada lokasi fotonya gitu kayak sesi foto kayak gitu. Oh gitu. Ya. Wah. Berarti memang Farda dari sekarang sudah ada persiapan nih ya. Kayak tadi kan bilangnya diet untuk menjaga badan gitu kan supaya nanti ideal gitu kan. Kalau itu kan harus tinggi ya model ya. Iya. Betul nggak? Harus tinggi, tubuhnya bagus ya. Dan Farda nanti ada rencana untuk tambah tinggi lagi. Iya. Pasti ya. Iya. Tambah tinggi lagi. Siapa model yang menjadi inspirasi Farda? Gigi Hadid. Gigi Hadid. Oke. Bagus dia ya? Hah? Kan dia kan pakaiannya gitu. Ya. Agak sedikit vulgar kan? Catwalknya. Catwalknya. Diikuti. Cara dia catwalknya. Oh gitu. Bukan dari pakaiannya ya? Bukan. Oke. Nanti Farda jadi model pakaian muslimah. Gitu kan? Iya. Iya dong. Wah luar biasa. Ya. Nanti foto modelnya bareng sama Mister ya. Baik Farda lanjut ya. Oke, Farda, yang di rumah mungkin belum tahu ya, kalau Farda tadi sebelum tampil syuting podcast ini ngaca terus ya, dia sudah ahli kayaknya untuk make up wajahnya gitu ya. Nah, Farda, ada yang bilang siapa ya? Yang bilang dulu tuh kalau Farda artinya suka dengan dunia make up, ya. Siapa yang bilang? Temen Farda, siapa sih itu? Mutia apa siapa ya? Mutia kali siapa tuh? Ya Farda suka make up kata gitu kan. Ya gitu. Ya, Farda make up itu maksudnya gimana? Make up merias wajah atau gimana? Ngerias. Merias wajah. Ya. Kayak ngikutin makeupnya Amerika, Korea yang kayak gitu-gitu. Oh gitu. Atau sama makeup sehari-hari. Soalnya cita-cita kalau nggak jadi model jadi makeup artist. Makeup artist. Ya. Oh berarti Farda itu punya 3 pilihan. 3 pilihan. Enggak. Berapa? 5 pilihan cita-citanya. 5. Iya, jadi salah satu atau salah 2. Coba sebutkan satu. Satu itu pilihannya menjadi model. Model. 2. Atau makeup artist, atau translator, atau penulis, atau enggak penyanyi. Penyanyi. 5. Kalau enggak penyanyi, rapper. Rapper. 5 ya, bentar ya. Iya. Ini coba kita hitung ya. Makeup artist, Model, penulis, translator, penyanyi atau rapper. Tapi kalau penyanyi sama Hmm. rapper kayaknya nggak terlalu mungkin. Yang paling mungkin tuh paling model, makeup artist, sama penulis, sama translator. Itu yang paling dekat dengan dunia Farda sekarang. Iya. Iya. Farda suka nyanyi juga, bernyanyi. Lagu apa yang disuka? Apa aja jadi nyanyiin yang suka? Sekarang boleh coba? Enggak. Coba dong sekarang. Pengen tahu di rumah kan? Pengen dengar suara Farda kalau nyanyi gimana sih? Yang di rumah katanya suka karaokean lagu-lagu BTS katanya begitu. EXO, Blackpink. Next. Enggak mau. The next time? Next. Ya, next time. Insya Allah. In my podcast. Enggak. Part 2. Enggak. Di mana nyanyinya? Atau rekam video? Enggak mau. Insya Allah. Insya Allah. Ya, oke Farda. Ya, punya impian menjadi seorang makeup artist, jadi seorang model, translator, dan penulis. Ya, berarti Farda itu punya kesukaan di bidang hiburan ya? Iya. Entertainment. Iya. Iya. Mau jadi artis? Iya ya. Oke. Mau beneran jadi artis? Nggak tahu, pengen intinya model aja. Ya kan sama juga artis model, betul nggak? Iya. Iya. Jadi orang terkenal gitu ya. Ada di TV, ada di majalah, ada di koran, di iklan gitu. Yang penting apa? Jangan ada di apa? Pencarian orang hilang gitu. Ya, oke Farda. Ya, wah luar biasa nih. Ini berarti artis, ya, calon artis nih, ya, calon artis, ya, menjadi model kan memang luar biasa ya Farda ya. Butuh menjaga tubuh, kan, menjaga pola makan, gitu ya. Oke, Farda, apa yang Farda sudah lakukan agar nanti Farda bisa mewujudkan impian Farda? Selain sudah punya program diet makan, olahraga, terus apalagi terus? Belajar sama ngebenerin dari kekurangan sikap.
Sikap itu paling penting. Iya. Ya, sikap ya. Karena Jangan fisik doang yang dibenerin. betul, iya, betul. Kalau kita mau sukses, yang paling penting adalah sikap. Emosional dan spiritual. Iya. Betul ya? Iya. Itu. Karena banyak orang pintar tapi nggak sukses kan? Kenapa? Karena sikapnya. Ya kan yang kurang baik. Ya. Contoh misalnya tuh, ya para pejabat kita kan pada cerdas-cerdas kan, pada pintar, pada akhirnya mereka dipenjara kan? Kenapa? Karena Sikap. korupsi, ya kan? Iya. Tidak bisa menjaga sikap, Iya. ya, tidak bisa menjaga hawa nafsunya gitu ya. Mereka mengambil uang rakyat, jadi dipenjara. Iya. Padahal mereka pintar loh Farda, enggak? Ada yang doktor kan, profesor, S2, ya kan? Itu, nah itu pentingnya ya, pentingnya sikap ya. Jadi bukan hanya ilmu, tapi juga sikap. Iya. Betul ya? Setuju? Setuju ya, luar biasa. Oke, Farda, ya katanya suka sama K-pop. Yes, alright, ya of course, ya tentunya suka dengan K-pop, ya. Oke, apa yang paling suka? Apa bandnya, boy bandnya apa? BTS. BTS, berarti ARMY. Iya. Yes, kemarin Mister waktu podcast sama Aurel, ya, dia kan juga K-popers kan, sama kayak Farda juga, nyambung ya, Iya. nyambung. Oke Farda, ya dunia K-popers sekarang lagi viral kan, dunia K-pop, ya banyak anak remaja yang mengandungi ya, menyukai K-pop, Iya. ya remaja usia, terutama remaja usia SMP SMA, Iya. ya kan. Nah SD juga ada. ada SD ya, oh iya SD juga banyak yang suka K-pop. Nah menurut Farda nih, ya kenapa sekarang K-pop itu jadi mendunia? Mungkin karena lagu-lagunya asik. Terus suka K-pop tuh biasanya bukan karena fisiknya aja tapi karena talentanya. Talenta, oke. Sama kebaikannya juga. Kebaikan juga. Kebaikan siapa? Idolnya, terus sama kegiatan idolnya. Oke. Cuman dikelihatan orang-orang aja kayak mungkin karena cowok pakai anting yang kayak gitu-gitu tuh penampilannya. Tapi nggak semua idol K-pop kayak gitu, itu tuh pakai kayak gitu karena disuruh. Karena pekerjaan. Karena pekerjaan. Bukan karena kemauan. Karena fashion Korea kan emang kayak gitu, cowok pakai kayak gitu-gitu udah biasa. Udah biasa ya. Oke. Jadi menurut Farda jadi mendunia karena memang bagus ya. Iya. Punya kualitas. Dari segi musiknya. Iya, ada juga lagu yang tentang kayak mental. Tapi kayaknya BTS dong yang keluarin kayak gitu. Oh gitu. Katanya. Apa lagunya tentang mental? Kayak Love Yourself. Love Yourself. Motivasi dong berarti ya. Iya, banyak motivasinya Motivasi. kalau suka sama Kalau itu. kalau BTS ya motivasi. Oke, Farda, dunia K-pop atau anggota boybandnya kan banyak orang yang mencibir ya. Terutama orang yang nggak suka K-pop ya. Banyak netizen di sini. Netizen, ya atau teman-teman sendiri lah, teman-teman kan yang mungkin nggak suka gitu kan tentang K-pop, yang mereka bilang tuh apaan sih, orang operasi plastik aja bangga, kayak gitu kan. Nah, bagaimana Farda menanggapi itu? Sebenarnya sih suka atau enggaknya terserah. Terserah. Cuman kalau nggak suka ya udah nggak suka, nggak usah pakai ngehujat segala. Mereka kan nggak tahu perjuangan idol kita dari awal. Terus nggak tahu apa aja yang udah direlain sama idol. Soalnya kan idol tuh tinggalnya di kayak asrama gitu. Di asrama? Setahun sekali ketemu orang tuanya atau enggak 2 tahun sekali. Oh gitu? Berarti anggota boyband seperti BTS mereka di asrama tuh? Iya, tinggalnya bareng-bareng. Terus juga usahanya tuh capek 24 jam. Latihannya? Kayak sehari tuh ntar masuk TV, ntar podcast, ntar syuting film. Terus juga fisiknya juga direlain kayak capek dong, rambutnya diwarna-warnain. Itu kan rambutnya bisa rusak ya. Terus tubuhnya juga harus dijaga. Itu ya? Iya. Jadi memang capek ya? Belum lagi kena hujatnya gitu. Itu banyak yang hujat kan? Banget. Banyak banget. Mereka nggak tahu perjuangan idol K-pop kayak gimana. Betul-betul. Yang Farda dengar tuh bagaimana? Hujatan dari netizen. Kan Farda kan sering melihat tuh kan di sosial media, apa sih yang diucapkan netizen? Ya paling plastik, basi plastik mulu. Gitu ya, paling ya. Gak ada yang lain apa hujatan? Oh gitu. Ya. Dan Farda bisa membela itu. Enggak. Kalau kan ada orang yang kalau
ada K-popers yang ngebelain tuh, kayak dibilang apaan sih lebay, berlebihan, masa digituin nangis, masa digituin ngambek. Ya itu tuh sebenarnya kita bukan ngebelain, tapi kalau dipikir secara logik lagi, emang perkataan netizen itu lisannya butuh dijaga ya, lisan tuh butuh dijaga. Soalnya kalau berpendapat itu boleh, tapi jangan sampai ngerendahin, apalagi nyakitin hati orang lain kayak gitu. Gitu ya, nggak boleh ya. Dan kemarin ada sebuah penelitian katanya netizen Indonesia itu yang paling Iya, kejam beritanya sampai ke Korea. Betul nggak? Sampai Korea kan? Makanya ada beberapa nggak semuanya. Orang Korea yang mikir Indonesia itu rasis. Rasis. Atau enggak Indonesia itu dianggap rendah lah ya, tapi nggak semua orang Korea yang anggap kayak gitu. Beberapa doang. Betul, dan kita sedih ya mendengar itu penelitian bahwa orang-orang Indonesia itu ya kalau berkomentar di sosial media itu sadis dan kasar. Sikap sama lisan harus dijaga. Iya, dan kasar ucapannya tuh. Ya, netizen yang di rumah mohon gitu ya. Kalau ketika mau komen tadi jangan terlalu kasar. Ya kalau gitu nggak ya. suka ya udah nggak suka, nggak usah ngehujat, ngapain. Dan itu kita sampai masuk dunia internasional tuh. Iya. Ya kan? Jadinya kalau berita internasional kan nggak Korea doang yang tahu. Jadi semua negara ada beberapa negara yang ngira Indonesia tuh kayak apaan sih kayak gitu. Cuman gara-gara lisan sama sikapnya netizen. Jadi orang luar tuh ngiranya kalau orang Indonesia itu sikapnya kayak gitu semua, padahal enggak. Dan itu bisa memperburuk citra Indonesia. Iya, Indonesia kan? yang dulunya dikenal ramah, penyayang, sekarang dikenalnya penghujat. Iya, penghujat. Padahal hanya segelintir ya. Iya, padahal nggak semuanya kayak gitu. Dan itu pun mungkin hanya akun anonim kan? Akun palsu kan? Iya, malah ada yang bikin akun palsu cuma buat ngehujat-ngehujat. Soalnya kan sekarang itu K-pop kalau dihujat udah bisa masuk ke jalur hukum. Kalau K-pop dihujat? Iya. Oh, ada undang-undangnya? Bisa masuk penjara atau enggak denda. Soalnya itu peraturan di mana? di Korea. Oh, di Koreanya. Tapi bisa aja kalau dari luar negeri dilaporin ke sana, tetap bisa. Dan dendanya itu nggak main-main. Terus juga karena kan sampai ke jalur hukum tuh bukannya lebay ya, tapi sampai itu saking nyakitinnya omongannya itu karena idolnya sampai ada yang kena sindrom gitu. Sindrom. Iya, kayak mentalnya gitu. Pengaruh. Soalnya banyak juga yang kasus-kasus bunuh diri itu gara-gara stres. Karena dihujat di sosial Uh-uh. media gitu ya. Itu sih sangat pengaruh ya. Jangankan orang luar negeri kan, orang kita pun ya banyak juga artis yang kena hujat langsung down gitu kan. Langsung bunuh diri. Iya, langsung down, stres Itu gitu saking ya. stresnya sampai bunuh diri. Iya, itulah. Ya makanya kita harus menjaga lisan ya. Iya, penting banget. Penting banget ya. Jangan asal sekolah doang. Siapa? Emosi. Iya, betul. Ya, jadi itu memang kita butuh namanya literasi digital ya. Penting untuk belajar untuk berucap di sosial media. Terus juga Ya. menghargai budaya lain, budaya luar. Jangan mikir budaya Indonesia kayak gini, kayak cowok kayak gini nggak boleh, orang kayak gitu nggak boleh. Bukan berarti negara di sana juga itu kayak gitu, jangan disama-samain. Jadi harus menghargai perbedaan. Ya, perbedaan budaya. Iya, kayak Ya. ada di Pancasila. Betul ya, itu menghargai ya. Dan kita masing-masing negara pasti punya hal yang berbeda dari segi budaya, kan, Iya. suku, bahasa, agama, kebiasaan ya. Dan kita harus menghargai itu ya. Oke, Farda, apa hal-hal positif yang Farda ambil dari dunia K-pop? Lebih mencintai diri sendiri. Love yourself. Ya, love yourself. Terus menjaga sikap gitu. Terus belajar apa itu perjuangan, usaha. Terus jangan dengerin apa omongan orang lain. Kalau pede kayak begini ya udah pede aja kayak gitu. Jangan masukin ke hati loh omongan orang lain, kecuali kalau omongan orang lainnya itu emang kadang kita harus dengerin omongan orang lain untuk memperbaiki apa yang kurang dari kita. Tapi jangan terlalu didengerin, soalnya bisa kena mental. Ya, bisa pengaruh ya ke mental kita ya. Iya. Apalagi kalau sampai ada yang menghujat gitu kan, caci maki, ya kan, menghina. Udah dosa, buang-buang waktu. Iya. Dan kalau bisa kita jangan baca, betul nggak Farda?
Ya, Emosi kita soalnya. skip ya, kita lewati aja gitu kan. Iya. Ya gitu. Karena kalau kita ngikutin netizen, ya pasti banyak lah orang yang segala komentar ya. Gitu ya, kita harus tetap berkarya gitu ya, berkarya. Oke. Pada dunia K-pop ya, tentunya ada positif negatifnya ya. Kalau Farda ada nggak melihat hal-hal negatif dari dunia K-pop yang bisa mempengaruhi kehidupan remaja? Ada nggak Farda? Sebenarnya ada. Kayak contohnya Saseng fan. Saseng fan. Bacanya Saseng fan. Itu tuh obsesif fan, jadi kayak idolnya kemana-mana diikutin. Pokoknya berlebihan gitu. Ya sisi negatif dari K-pop sih, kalau yang Farda tahu, beberapa salah satunya itu berlebihan. Sebenarnya suka nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Ya, berlebihan mengidolakan ya. Iya, terus juga ada yang bela mati-matian. Jadi mentalnya ikut-ikutan kena gitu. Udah. Itu. Iya. Kalau Farda itu apakah termasuk yang berlebihan? Enggak. Enggak. Menyukai K-pop, jadi hanya biasa aja. Ya kalau kayak ngikutin konser online-nya kayak gitu-gitu virtual masih ya. mending lah ya. Tapi kalau sampai apa ya? Kalau sampai berlebihan banget, yang banget itu enggak. Oke. Kalau seandainya BTS datang ke Jakarta, Amin. dan Farda, apakah Farda akan membeli tiketnya? Pengennya, lagi nabung juga, cuman BTS itu lagi dilarang konser di Indonesia gara-gara waktu itu akunnya pernah dihack sama orang Indonesia. Itu parah banget sih. Itu ya. So kayak Indonesia tuh takutnya Indonesia dikenal sebagai negara yang pembenci cuman gara-gara artis luar diperlakukan kayak gitu. Kan nggak banget gitu, ilegal. Jadi waktu itu pernah mau datang ke Indonesia BTS. Iya, tapi nggak jadi gara-gara jadi. akunnya pernah dihack sama orang Itu Indonesia. tahun berapa Farda? Tahun 2018-an, 2019-an belum lama. Sampai sekarang belum boleh? Belum. Lagi juga mereka lagi sibuk di luar lain, Oh, di negara lain. negara lain. Ya. Oke. Berarti siapa anggota BTS yang Farda paling suka? Jungkook. Siapa? Jungkook. Jungkook gitu. Jungkook. Iya. Ya, kenapa Jungkook? Lucu aja gitu. Lucu. Gak terlalu dewasa. Dewasa tapi gak terlalu dewasa gitu, kayak lucu, ntar imut, ntar dewasa kayak gitu. Lucu. BTS tuh yang Kim Taehyung ya? Ya, Jin. Kim Taehyung. Jimin. Park. Ya, bener ya? Itu kan, itu BTS. Setahu dong. Sedikit. 7 orang. Ya, sedikit. Ya, oke. Farda, kalau dari lokal Indonesia, sukanya apa? Penyanyi atau band? Adakah? Enggak. Apakah Iwan Fals? Enggak ada. Itu apa sih? Siapa sih namanya? Lupa. Kalau nggak salah udah meninggal deh. Noah? Bukan. Krisya? Bukan. Udah meninggal, orang Siapa? nggak tahu siapa namanya, cowok. Lagunya kayak gimana? Oh, lupa. Apa? Lupa. Siapa yang udah meninggal? Hah? Itu siapa sih namanya? Siapa namanya? Penyanyi legend. Iya. Legenda ya? Siapa ya? Yang Bukan, siapa sih? Dia yang bikin lagunya, lagu cinta-cintaan itu. lagu cinta-cintaan. Siapa nih? Yang lagunya kayak gimana lagunya? Nggak tahu, lupa. Oke. Gak terlalu suka sih. Oke. Farda, kalau suka dunia K-pop, bagaimana dengan dunia western? Banget. Suka juga? Apa yang paling disuka? Bandnya atau penyanyinya siapa? One Direction. Itu kan band lama ya? Iya. Iya. Band lama. Terus siapa lagi? Kalau dari Amerika sih suka ke
kecantikannya, budaya kecantikannya. Apa tuh? Kayak yang make up tebel tapi bagus gitu. Oh gitu. Bold make up. Tentang dunia make upnya. Iya. Iya. Oke, Farda boleh dong nyanyiin sebuah lagu BTS. Enggak. Refnya aja. Ya. Boleh kali ya. Refnya aja sebentar doang. Fales nggak mau. Hah? Fales. Oh, Fales. Nggak mau. Atau lagu One Direction. Nggak mau. Kan lebih fasih bahasa Inggrisnya tuh. Hah? Nggak mau. Atau dance-nya gimana? Dance-nya BTS. Enggak, malu. Oh, Banyak netizen yang Oh, nonton. banyak fans dong nonton. Ya, fansnya Farda. Apa namanya? Farda Lovers. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Farda. Wah, luar biasa nih ya. Banyak hobi, banyak impian, banyak kegiatan juga, dan banyak kesukaan ya. Dan Farda menjadi seorang anak yang multi talenta, ya, betul nggak? Kapan-kapan nanti insya Allah kalau sekolah sudah normal lagi, nanti Farda bisa tampil untuk performance, ya, di panggung utama. Iya, Entah- sama dia. Sama siapa? Ini di belakang kamera ada Mutia dan Aurel. 2 orang ini. Ya, 2 orang ini ya, bertiga dance, ya, dance apa nih? BTS, ya, ya ada Mutia, ada Aurel nih, ya, untuk berkolaborasi dengan Farda tampil di panggung utama Dinamika Umat, ya, siap. Ya. Oke, Farda, ini terakhir ya. Oke, Farda, segmen penutup. Farda, boleh dong Farda menampilkan mungkin sebuah lagu atau rapper kesukaan Farda, nge-rap ya, nge-rap untuk mengakhiri podcast ini, ya. Farda maunya apa? Hah? Nggak bisa. Rap, rapper ya. Masuk. Coba ya. Nah, pemirsa di rumah kita saksikan ya. Ini Farda akan mencoba untuk nge-rap katanya sesuai dengan hobinya sehari-hari. Ya, coba Farda. Wah, ini luar biasa nih. Multi talent student ini. Wah. Gak bisa. Coba, ayo coba. Jangan dihujat. Jangan dihujat ya, jangan dihujat, tapi Masih belajar disupport. soalnya. Iya. I'm not Cinderella but I like the shoes. Big glass part from bits I'm too see long blue hair blue as a bruise. Only touch of feel for some light amusement. I'm no prey but I'm pursued. Pray for me now or church pews. New tricks and can confuse me. Whisker in my hip plus nothing fruity. Dah? Udah? Wih. Apa artinya tuh ya? Nggak tahu, bingung. Kayak ngebales haters. Oh, kebalas haters. Wih, luar biasa ya. Erel ya? Muti, bisa rapper. Ya, coba kalau ada ininya, instrumennya ya, lebih sering. Coba lagi. Udah? Wih, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Farda, ya, luar biasa yang di rumah. Ya, wah, ini benar-benar nih harus tampil di panggung nih. Enggak. Ya, harus tampil nih kalau udah No, normal. I don't mind it. Ya, nyanyi, dance, rapper, make up, apalagi terus tadi ya, olahraga, I'm good to it. ya. I'm good to it. Yes. I think you will be success. Ya, in the future. Amin. Amin. Oke, Farda, berikan dong sebuah pesan atau nasihat untuk teman-teman yang sedang nonton di rumah. Ya, yang terakhir dari Farda. Ya, silakan Farda. Buat teman-teman yang di rumah, yang dimanapun, kalau kalian lagi di posisi yang tertekan atau lagi di titik terendah, pokoknya capek terus pengen nyerah, jangan nyerah, terus berusaha buat menghadapin apa yang ada di depan kalian, hadapin masalah kalian, terus belajar, semangat, karena ilmu itu buat pegangan seumur hidup, terus apalagi pelajaran agama. Terus apa? Ya, never give up ya. Yes, never give up to your all. Ya, sudah cukup. Don't. Ya, enough. Good. Farda, luar biasa ya. Makasih Farda ya sudah hadir di podcast Mister. Thanks for your coming. Ya, ini luar biasa nih podcast sama anak kelas 7 tapi multi talenta. Banyak bakatnya, banyak bisanya ya. Mudah-mudahan nanti Farda bisa hadir di part 2 ya. Nanti ya kita akan undang lagi ya buat yang di rumah teman-teman. Oke, Farda, makasih ya. Mudah-mudahan makin sukses tuh, ngaca lagi ya. Itu ya, pokoknya makin sukses ya,
makin berprestasi, ya tetap Amin. menjaga sikap, menjaga adab, dan mudah-mudahan nanti Farda bisa apa yang menjadi mimpinya bisa terwujud. Ya, amin. Amin. Oke, Farda, kita closing ya. Yang di rumah, makasih banyak yang sudah nonton. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu dong. Tos.